Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Jonggo Batu. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Mikael Mudin Chandra. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekalipun kita masih beribadah melalui online, tapi saya percaya hal ini tidak mengurangi berkat Tuhan untuk kita. Kalau kita mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, kali ini saya akan menyampaikan tentang firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarang, mereka makin luas memberitakannya. Ayat 37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi melalui firman Tuhan yang saya baca tadi, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan juga gagap. Memang itu berkaitan ya, kebanyakan seperti itu. Orang yang tuli biasanya bisu atau gagap, atau sebaliknya, saudara. Nah, peristiwa ini sungguh luar biasa karena memang ketika Tuhan ada di situ, mereka orang banyak datang berbondong-bondong dan membawa orang yang sakit ini, saudara. Nah, firman Tuhan katakan bahwa Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan juga gagap ini. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah respon dari mereka, ya. Respon dari orang-orang yang melihat peristiwa itu. Respon dari orang-orang yang membawa orang yang sakit itu. Responnya seperti apa? Ayat yang ke-37 itu dikatakan, ayat yang ke-37, responnya adalah demikian. Ia menjadikan segala-galanya baik. Nah, saudara, dari inilah saya memberikan tema. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Saudara,
Saya tidak mengerti atau saya tidak tahu apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi sekarang. Apakah dalam keadaan baik atau dalam keadaan kurang baik atau mungkin dalam keadaan buruk? Saya tidak tahu persis. Saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu bukan menghadapi sebagai orang yang tuli atau bisu. Persoalan Bapak Ibu bukan soal tuli atau bisu, barangkali seperti itu. Tetapi keadaan yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh saudara, yang kadang-kala membuat tuli dan bisu akan firman Tuhan. Haleluya. Saudara. Nah, tentu kita akan melihat di sini apa yang menjadi respon mereka. Apa yang menjadi respon yang mendengar, yang melihat peristiwa itu. Responnya sungguh luar biasa. Ia menjadikan segala-galanya baik. Saudara, nah, gimana sekarang keadaan Bapak Ibu? Semua sehat? Puji Tuhan. Semua baik? Puji Tuhan. Semua diberkati? Puji Tuhan. Ya syukur kalau memang keadaan seperti itu. Tetapi kalau mungkin keadaan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, katakanlah kurang baik. Kurang baik. Perhatikan firman Tuhan ini. Bahwa Yesus berkuasa untuk menjadikan segala-galanya baik. Termasuk keadaan Bapak Ibu. Saudara? Jadi mari kita datang kepada Yesus seperti orang banyak ini. Dia datang dengan membawa orang yang sakit. Mari kita datang membawa diri kita, membawa saudara-saudara kita untuk dibawa kepada Yesus yang berkuasa menjadikan segala-galanya baik. Saudara, bagaimana keadaan saudara? Bagaimana keadaan rumah tangga saudara? Bagaimana keadaan bisnis saudara? Bagaimana keadaan hati saudara? Bagaimana keadaan kesehatan saudara? Bagaimana keadaan anak-anak saudara? Kalau sedang menghadapi kurang baik, ada satu pribadi yang sanggup menjadikan segala-galanya baik. Rumah tangga yang tidak baik, Yesus sanggup mengubah menjadi baik. Usaha bisnis yang kurang baik, Tuhan juga sanggup mengubah menjadi baik. Saudara, karena apa? Dia berkuasa untuk menjadikan segala-galanya baik. Jadi kita harus merespon firman Tuhan ini seperti mereka yang membawa orang sakit ini kepada Yesus. Sungguh Dia berkuasa menjadikan segala-galanya baik. Haleluya. Saudara, gimana caranya? Ya kita datang kepada Yesus. Bagi saudara yang mengalami hal yang kurang baik, datang kepada Yesus. Bagi saudara yang mengalami bisnis yang kurang baik, ayo datang kepada Yesus. Ya, Dia berkuasa untuk menjadikan segala-galanya baik. Caranya gimana? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Datang percaya kepada Yesus. Dia akan bertindak untuk saudara. Dia akan memperbaiki hidup saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan memberkati saudara dari keadaan yang
kurang baik menjadi baik. Saudara-saudara, demikian pula dalam Injil Matius. Saya bacakan demikian. Injil Matius pasal yang keempat, mulai ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Firman Tuhan katakan, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Haleluya. Saudara-saudara, jadi firman Tuhan ini menyatakan bahwa mereka datang berbondong-bondong membawa orang-orang yang dalam keadaan kurang baik, dalam keadaan sakit, bahkan dikatakan yang buruk sekalipun. Mereka bawa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Kondisi yang kurang baik disembuhkan, dipulihkan menjadi baik. Yang buruk sekalipun, firman Tuhan tadi katakan, Tuhan ubah menjadi baik. Haleluya. Saudara, hanya Yesus yang sanggup mengubah hidup saudara menjadi baik. Percayalah kepada Dia. Dia sanggup mengubah hidupmu menjadi baik. Percayalah kepada Yesus. Dia sanggup mengubah usahamu menjadi baik. Percayalah kepada Dia. Dia sanggup mengubah rumah tanggamu, keluargamu menjadi baik bahagia. Karena Dia berkuasa untuk menjadikan segala-galanya menjadi baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Engkau lawat mereka. Engkaulah Tuhan yang tahu persis keadaan mereka, entah dalam keadaan baik atau buruk sekalipun. Kami percaya firman-Mu yang mengatakan Engkau berkuasa untuk menjadikan segala-galanya baik. Oleh sebab itu kami mohon berkat-Mu dari tempat ini untuk jemaat-Mu. Tuhan, Engkau lawat mereka yang dalam mengalami keadaan yang buruk, menyedihkan, kesulitan dalam segala hal. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit mendapat kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan, dalam usaha semua Tuhan tolong buat semuanya boleh berhasil dan Tuhan dimuliakan. Biarlah semua keadaan itu menjadi baik dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati gereja-Mu, berkati bangsa ini, berkati negara ini. Tuhan tolong segala sesuatunya untuk menjadi baik. Terpujilah Bapa di surga. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online GBT Kristus Penyelamat Jonggo Batu. Dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila saudara ingin didoakan atau ada hal-hal yang ingin disaringkan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dari semula
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.